Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Leni Saina. Udah lama banget aku ini nggak upload video atau buat konten baru, karena emang aku lagi ada beberapa kesibukan yang baru-baru ini aku lakuin. Jadi belum sempet banget bikin video-video baru. Aku mau nyapa buat teman-teman aku yang udah pada subscribe dan like channel YouTube aku. Dan makasih juga nih buat yang udah nyimak video-video aku sebelumnya dan udah juga kirim beberapa pertanyaan di DM Instagram aku. Jadi inget, ngomong-ngomong tentang pertanyaan ya, banyak pertanyaan di DM aku yang nanyanya tentang ciri-ciri yang scammer atau ciri-ciri bule yang penipuan. Karena zaman sekarang tuh banyak banget penipuan yang berlandaskan cinta. Jadi hari ini aku mau bahas itu. Ngucapin makasih banget ya udah tetap mendukung channel aku, walaupun aku balasnya agak lambat. Maaf banget, karena pertanyaan yang ku dapet itu beberapa diantaranya seperti mereka ketemu bule scammer di chatting mereka, dimana mereka itu udah menjalani hubungan di dunia maya ya berbulan-bulan lamanya. Tapi ya anehnya itu masih ada udah berbulan-bulan chatting, belum pernah sama sekali lihat muka aslinya. Jadi cuma lihat dari kiriman foto-foto aja kayak gitu, sama email-email yang dengan kata-kata manis terus gitu kan. Jadi mereka tuh benar-benar belum pernah visi-visian atau lihat asli si bule chattingannya tersebut. Sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir, kalau kita memang mau tahu seseorang ya, itu kan gampang banget gak sih? Kayak tinggal pencet aja nih handphone, ada kan lambang kamera, pencet itu kamera, udah langsung. Daripada chatting-chatting capek kan, pegel tangan, mendingan langsung kan visi, kita bisa ngelihat mukanya bahagia enggak, ngelihat kita gimana tampilan dia. Jadi kan kita juga seneng ya ngelihat orang yang selama ini kita ngobrol gitu ya, nggak cuma di foto-foto aja gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, karena aku kan kenal dengan suami juga dari online dating yang awalnya cuma iseng-iseng aja, gak taunya nyantol gitu kan. Nah, ketika aku surfing di dunia maya itu, udah pasti kan aku tuh banyak juga yang chat-chat aku dan gak langsung nemuin si tambatan hati ini nih, nggak langsung. Jadi ada beberapa orang gitu ya, ribuan mungkin, laki banget ya. Jadi ada beberapa orang ya, jadi aku melewati perkenalan dengan banyak juga ya, dan salah banyaknya itu ya, itu termasuk ada beberapa bule-bule yang nipu. Cuma kita bisa ya menilai di situ yang berlebihan sama yang biasa aja. Jadi gampang sebenarnya kita ngebedainnya. Cuma aku mau cerita dulu nih pengalaman pribadi ya. Siapa tahu teman-teman juga lagi ada hubungan sama seseorang yang jauh di sana, dan ini ceritanya benar-benar sama dengan apa yang terjadi sama kalian. Siapa tahu aku bisa ngebantu dengan memberikan pengalaman aku, dan kalian jadi tahu kalau kalian tuh ngobrol sama siapa gitu, apa dia nyata atau dia cuma rekayasa aja. Oke. Dulu aku tuh pengalamannya juga pernah ya chat berbulan-bulan, tapi cuma itu cowok ya cuma hubungin aku melalui email aja. Jadi dia tuh yang email banget, sampai panjang banget. Kalau email udah panjangnya 2 meter ya kalau disatuin. Terus kalimatnya juga puisi pujangga kali tuh orang ya di negaranya. Cuma orang mana ada ya yang punya waktu banyak banget hanya untuk nulis kalimat indah semua itu bermeter-meter gitu kan, nggak mungkin. Pertama kayak aku sendiri ya males banget ya, jangankan nulisnya, mikirnya itu, jangankan nulis, bacanya aja aku males ya kan.
Nah, aku ngebayangin nih orang rajinan banget sampai ngetik-ngetik gini. Jangan-jangan ngetiknya di copy, di forward lagi ke seluruh cewek-cewek yang ada di dunia maya, ya nggak kan? Jadi pikiran aku, karena lagian aku juga sambil kerja waktu itu, jadi sambil iseng, udah iseng-isengan aja gitu kan. Terus aku tes tuh, jadi tuh dia tuh ngakunya dari Inggris ya, dari UK, Inggris, British, apalah itu, pokoknya orang Inggris. Dia ngakunya punya anak 1, namanya nggak usah disebutin. Jadi setiap hari email aku dengan kalimat yang selalu sama, aku jangga, tapi beda-beda gitu. Sampai suatu saat aku suruhin, kok kamu rajin banget ya nulis, coba visi aku gitu. Zaman waktu aku masih mainan berselancar di dunia maya itu belum ada yang namanya WhatsApp. Dulu tuh cuma ada BlackBerry, BBM, dan BBM kan nggak bisa pakai kamera ya. Jadi aku punya dulu Yahoo Messenger. Nah, itu harus bukanya dari laptop. Jadi udah tuh, akhirnya dia mau buka di laptop, tapi itu dengan yang gambarnya itu rabun banget ya, kayak banyak asap-asap atau apapun lah ya, yang nggak jelas, terputus-putus, suaranya juga kayak gitu, kayak putus-putus, dan dia langsung matiin dengan alasan sinyalnya jelek. Padahal dia ngakunya sama aku pengusaha yang sangat sukses. Mana mungkin sih pengusaha sukses nggak punya wifi gitu aja ya, di Inggris pula. Nextnya, nggak lamanya setelah udah email-emailan tuh ya, setelah itu pengusaha tampan itu yang ngaku-ngaku dari Inggris itu janjiin aku dong kalau dia akan datang ke Indonesia bersama anaknya untuk menikahi si pujaan hatinya ini gitu kan. Ya, dengan senang hati kan aku iyain aja daripada ribet kan. Kemudian udah lama kemudian nih dia benar-benar telepon aku tiba-tiba, ya aku jadi ya datang ke Indonesia tanggal sekian. Iya oke gitu. Aku terima dengan senang hati kan. Iya oke. Kemudian di saat hari H yang dia bilang dia mau datang ke Indo, dia bilang sudah berada di airport dan pokoknya kita akan ketemulah besok harinya. Indah banget kan. Tapi ternyata aku dapet telepon lagi nih besoknya dari imigrasi Australia, dari imigrasi mana waktu itu ya, Malaysia. Telepon aku ingat banget, aku lagi di kantor waktu itu, bilang calon suami kamu dan anak kamu ada di kantor imigrasi Malaysia. Mereka kita tahan karena membawa uang melebihi batas maksimal yang bisa dibawa ke dalam negara ini gitu. Emang dia bawa uang berapa? Aku tanya dong. Dia bawa ya kalau dirupiahin 1 miliar jam. Terus dia bilang dia akan mendapatkan denda sebesar sekitar 25 juta kalau nggak salah ya. Cuma 25 juta doang gitu ya. Dia akan dapat denda 25 juta. Dan juga ini dia membawa barang-barang lainnya nih, seperti laptop, perhiasan, katanya buat pernikahan sama kamu. Menikah? Aku langsung pikiran aku langsung, menikahi saya, yang bener aja gitu kan. Oke deh gitu ya. Aku jawab dengan yang nggak jelas banget ya saat itu. Terus si imigrasi bilang lagi, kamu sebagai calon istrinya menjadi penjamin dari si bapak dan anak ini, karena kalau tidak dijamin dia akan kita taruh di sel, di penjara, atau dipulangkan lagi ke negara asalnya. Oke, aku lanjut dong. Berapa aku harus denda? 25 juta dia bilang. Aku bilang, oke, saya akan datang aja lah ya ke Malaysia. Aku bilang seperti itu. Aku nggak akan transfer, aku datang aja ke Malaysia dan aku akan jadi penjamin. Aku bilang gitu dong. Aku tanda tangan, nanti uangnya aku lihat ya. Kalau udah aku lihat, aku bayar dong denda pakai uang yang sudah ada di koper itu. Aku bilang seperti itu, persis di telepon. Aku masih ingat. Tiba-tiba itu orang imigrasinya marah-marah. Tidak bisa, ini cuma bisa hanya melalui transfer. Kamu nggak bisa ke sini karena ini adalah imigrasi bla 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 ya, lupa aku ngomong apa. Terus aku bilang gini aja, ya udah daripada repot mendingan pulangin aja orang itu ke negaranya. Udah dong, aku langsung bilang, aduh sorry ya,
aku nggak bisa kirim-kirim uang karena memang nggak ada uang, aku bilang seperti itu, karena memang nggak ada uang, lagian kamu bawa uang banyak, bayar aja pakai itu. Udah ya, sorry aku nggak mau ikut, ada masalah. Nah udah ya, pokoknya notabene seperti itu, dan aku benar-benar cut itu orang, aku blok segala macamnya. Nah setelah itu udah langsung aku blok segala macam, emailnya, nomor handphonenya, segala macam aku blok, karena aku tahu dari awal sebenarnya itu penipuan. Akhirnya aku jadi tahu, oh ternyata semacam ini toh penipuan di online dating gitu. Jadi intinya di sini aku mau kasih tahu, gampang banget bedain antara orang nyata dan orang yang nipu. Orang asli yang nyata ya bicaranya itu normal, sebenarnya nggak muluk-muluk. Jadi seperti manusia normal pada umumnya lah ya. Kalau berkenalan pasti yang ditanya pun normal aja. Tanya nama kita, hobi, apa yang kita lakukan nih sehari-hari, kerjaan kita, apa keluarga kita, atau kalau dan mereka juga sama kayak kita menceritakan diri mereka yang normal, seperti kerja di mana dianya, sehari-hari ngapain aja, jam sekian aku pulang kerja langsung biasanya main bola nih gitu. Oh kalau hari Minggu aku di rumah aja, kayak gitu ya, normal lah ya. Apa yang mereka lakuin saat senggang juga mereka cerita biasanya ke kita, itu kalau yang normal. Kita start ya di bagian bule scammernya, karena kan tujuannya ini adalah tentang bule scammer. Sorry banget nih kepanjangan karena udah di menit ke 15 masih ngoceh aja ya. Oke, satu ciri-ciri bule scammer yang penipuan nih, biasanya ini bisa jadi benar, bisa jadi juga enggak ya sebenarnya kadang. Cuma kita harus hati-hati juga kalau ada tampang yang fotonya itu ganteng banget. Jadi mereka mereka akan memajang foto yang super keren, super ganteng, super hot gitu. Terus biasanya tuh mereka taruh foto yang lagi pakai baju dokter, atau enggak lagi pakai baju army atau tentara, atau enggak mereka lagi pakai seperti setelan jas sebagai pengusaha. Kedua, mereka ngaku selalu dari negara-negara yang makmur, adikuasa. Mereka nggak akan ngaku aku dari Ethiopia atau dari Jepang, jarang. Mereka pasti akan mengaku dari negara yang benar-benar tinggi, yaitu pertama US atau Amerika, kedua UK atau Inggris. Dua kan? Ya. Dari dua negara itu rata-rata para penipu itu ngakunya. Terus yang ketiga nih, jadi aku cuma mau kasih 3 ciri-ciri. 3, selalu memberi info pekerjaan dengan yang jabatannya tuh tinggi banget. Kayak pertama, sebagai tentara di Afghanistan, dia kaptennya, atau apalah ya, pokoknya tentara di Afghanistan. Dan jadinya itu menjadikan alasan dia untuk, aku nggak bisa sering-sering chatting karena aku lagi dalam perang di Afghanistan. Tapi baby, aku mau nanti retired atau alias pensiun. Dengan penghasilan aku yang udah banyak ini, aku pengen hidup bersama kamu. Itu. Kedua, kebanyakan ngakunya juga dokter. Karena tahu sendiri kan, dokter di mana-mana juga penghasilannya tak diragukan. Jadi mereka akan bilang aku dokter, atau enggak aku dokter ahli, ya enggak. Jadi aku kadang sibuk banget, apalagi kalau lagi operasi aku nggak bisa diganggu, begitu. Yang ketiga adalah pengusaha. Jadi aku adalah anak gembala, aku adalah seorang pengusaha. Jadi aku sering meeting di mana-mana, dan aku sering ke luar negeri. Jadi aku agak susah dihubungin ketika aku sedang sibuk. Nah, itu yang membuat mereka jadinya punya alasan untuk, aduh nggak bisa chat, aduh nggak bisa visi, karena kan pekerjaan yang memang, wah itu susah ya, kayak dokter, masa sih sempet-sempetnya halo, tapi sebenarnya kalau dia nyata lagi ngapain pun dia akan sempet untuk video call kamu, pasti. Pokoknya itu 3 ciri-ciri yang selalu harus kita waspadai kalau mencari jodoh di
website online atau dimanapun Anda berada ya, kayak ketemu cowok di FB, medsos lah pokoknya ya, di IG. Pokoknya kalau yang ngomongnya panjang lebar bermeter-meter itu biasanya mana ada sih orang punya waktu panjang banget untuk hanya nulis segitu setiap hari, kan kayaknya nggak masuk akal ya. Ada lagi nih teman-teman, modus cowok bule penipu yang lagi in saat ini. Jadi mereka itu pura-puranya mau mengirimkan banyak banget hadiah untuk si cewek. Tapi nanti ujung-ujungnya si cewek ini harus membayar pajak seperti itu ke si jasa pengiriman atau ke bea cukai atau apapun. Belum ketemu sama orang, kita nggak pernah tahu itu siapa. Kita jangan juga mau diiming-imingi, mau dikasih apapun, karena ujung-ujungnya ya pasti bohong. Karena apa? Kalau memang ada cowok ganteng atau cowok mapan yang benar-benar cari jodoh, mereka nggak akan tiba-tiba ngasih apapun, tapi mereka akan nemuin kita gitu loh. Kalau ada lagi nih cerita temen aku sendiri, dia itu tanya sama aku ya, nah ini aku udah chat dengan cowok sekitar 2-3 bulan, itu chatting terus tapi nggak pernah visi. Oke, aku bilang oh itu harus aware, aku bilang harus hati-hati dengan yang seperti itu. Iya, dia datang ke Bali, kata dia datang ke Bali, tapi dia lagi ditahan di imigrasi Bali karena dia bawa uang terlalu banyak katanya. Oh oke. Terus katanya menjamin dia dengan bayar 20 juta. Akhirnya apa? Itu cowoknya hanya marah-marah ke dia. Kamu tuh harus transfer segala macem lah, marah-marah lah ya. Teman-teman harus inget, bule asli itu yang bener-bener lurus banget, nggak gampang ngucapin cinta, karena bagi dia kalau udah cinta itu dia udah harus memiliki kita dong, udah yang bener-bener tahu kita, udah bener-bener niat banget serius, itu baru bagi mereka itu cinta. Tapi kalau belum pernah ketemu, baru chat doang, cuma kirim-kirim foto, visi pun nggak pernah, gimana kalian bisa cinta sama orang yang nggak kalian kenal gitu loh, dengan kalimat doang gitu. Dan karena kita sama-sama suka gitu ya, tertarik, pasti mereka nih, kalau bule-bule yang asli, mereka tuh akan menghabiskan waktu sama kita gitu, kayak dari pagi udah WA kita atau telepon kita atau apapun, nanya walaupun itu udah cuma cepet-cepet ya, gimana semalam tidurnya, oh bagus, oke. Siang, makan siang pakai apa? Sama aja sih, sama kayak cowok-cowok lain pada cowok-cowok negara manapun, Indonesia pun kayak gitu kan, semua cowok care kalau lagi memang suka sama kita. Jadi yang visi kita berjam-jam, sama aja semua seperti itu, nggak yang bule, nggak Indonesia, semua sama. Kalau lagi jatuh cinta pasti maunya menghubungin kita aja ya. Nah jadi gitulah ya ciri-ciri bule scammer yang tadi aku bilang, ada 3 cirinya, tiga itu yang paling utama lah. Intinya kalian ya boleh aja chat atau tanggapin itu chatting-chatting dari si bule-bule scammer itu, tapi ya kita juga harus pakai pikiran jernih, jangan sampai kita di ujungnya itu kita kena tipu lah, itu jangan banget deh. Jadi udah panjang lebar banget ya aku ngoceh nih. Jadi aku mau nanya sama kalian, ada nggak yang pernah ngalamin cerita serupa? Kalau memang ada, komen di bawah biar kita bisa sharing, biar teman-teman yang masih penasaran juga bisa ikut nanya, dan apapun yang mau ditanyain silahkan di kolom komen. Cukup segitu aja informasi dan cerita yang aku mau share ke teman-teman. Mudah-mudahan cerita ini emang panjang banget ya, tapi mudah-mudahan berguna bagi teman-teman yang lagi ada start hubungan sama cowok-cowok bule. Mudah-mudahan teman-teman ketemunya yang baik-baik. Terima kasih ya bagi yang udah view video aku ini sampai sepanjang ini, sampai ujung. Dan aku mohon banget untuk di subscribe dan di like. Terima kasih.